Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas PSIS kehabisan bensin. Nah, bagaimana ceritanya kok PSIS ini bisa kehabisan bensin? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, PSIS Semarang ini setelah kemarin kita prediksi bisa menjadi juara. Bukan kita sebenarnya yang prediksi, itu adalah akun dari Cocomeo. Nah, yang memprediksi PSIS itu bisa juara Liga 1. Ya mungkin karena PSIS sendiri ini banyak faktor ya. Kalau menurut prediksi saya ataupun kacamata amatanku itu PSIS ini banyak faktor. Kemungkinan bisa juga dari ini, kemungkinan juga faktor non teknisnya seperti apa. Nah, PSIS sendiri kalau nggak imbang yo kalah. Nah gitu. Pertandingan terakhir itu PSIS hanya menang berapa kali gitu aja, 1 kali gitu, terus imbang gitu. Nah, kebanyakan PSIS itu imbang. Bahkan pertandingan kemarin PSIS itu melawan PSS Sleman, PSIS kalah ataupun takluk 2-1. Nah, itu sangat ya mungkin mengecewakan ya. PSIS akhirnya mungkin klasemennya terus menurun. Akhirnya ya sulit sekali untuk bersaing di papan atas lagi. Nah, PSIS sendiri padahal ya memang kita jagokan untuk juara ya. Tapi yo mungkin nek Liga 1 mang abot tenan sih juara Liga 1 yo. Musuhnya bukan hanya soal pemain ataupun pertandingan, tetapi juga faktor non teknis juga diperlukan untuk menjuarai Liga 1 ini. Faktor non teknis itu juga tidak bisa disebutkan di sembarangan. Nah, tapi juga kita sebaiknya itu berusaha, bisanya cuma usaha dan menghindari faktor-faktor non teknis yang ada di sepak bola Indonesia itu. Nah, menurut pandanganmu Cuk, PSIS ini gimana kok mainnya loyo pol ngene iki wis wah, padahal tak jago ke lho go juara. Soalnya nek juara Liga 1, PSIS ini kan bisa masuk bursa saham itu loh nantinya ke depan. Bisa menjadi contoh klub Jateng yang menurut pandanganku maju lah. Menurut pandanganmu gimana nih Cuk, PSIS kok loyo ngene? Ya, ada beberapa faktor ya John. Ini saya sebutkan ya. Satu, faktornya para pemain andalan PSIS dipanggil ke tim nasional ya, terlalu lama. Ini ke PSSI ini kalau apa ya, kira-kira pertandingan kalau nggak menentukan atau memang besar itu nggak ya, jadi nggak merepotkan klub. Kalau kayak gini kan ya nanti yang rugi ya klub. Nah, terus bareng itu faktor pelatih. Nah, kemarin sempat tren positif PSIS pertama itu ketika Piala Menpora. Saat itu PSIS Semarang membuat gebrakan ya, yang membuat banyak netizen mengapresiasi PSIS karena memainkan para pemain binaannya sendiri yang saat itu diasuh oleh Coach Dragan. Pas diasuh Coach Dragan itu asistennya Coach Imran. Nah, ketika liga mulai, Coach Dragan kan pindah ke Yunani dan diteruskan oleh Coach Imran. Nah, hasil dari Piala Menpora itu kan membuat apa ya, mental semangat juang anak-anak PSIS menjadi kuat. Akhirnya pas awal-awal Liga 1 itu menggebu-gebu, menangan terus gitu. Yo kono imbangnya sih gitu. Tapi akeh menangi. Wah, tren positif, semua mengapresiasi. Tiba-tiba apa ya, diganti pelatihnya. Ya, sempat ada drama lah ya. Pelatihnya didatangkan dari Skotlandia. Tapi ya cuma berapa match itu akhirnya diganti, kembali lagi ke Coach Imran. Emang karena Coach Imran dulunya itu kan masalah lisensi. Masalah lisensi itu belum apa ya, belum sesuai dari PT LIB, akhirnya diganti oleh Coach Andre dari Skotlandia. Tapi kan Coach Andre walaupun ya track recordnya sebenarnya di Malaysia dan Australia, tapi karena Liga 1 ini paling beda dibanding negara-negara yang lain. Ini liga top dunia. Akhirnya dia jet lag, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Terus diganti Coach Imran lagi, dan para pemain PSIS dipanggil ke timnas yang andalannya. Akhirnya jadi kayak gini sih. Ya betul, adalah momen kebangkitan dari PSIS Semarang sendiri. Menang 3 kali ataupun treble 3 kali. 3 kali pertandingan itu menang terus. Itu PSIS itu pernah melakukan seperti itu Kak. Bahkan melawan klub besar ya, sekelas seperti Persebaya, PSIS Semarang sendiri menang dengan skor yang meyakinkan 3-2. Nah,
Kalau pertandingan awal-awal sih PSIS masih belum terlalu terlihat, masih menang seri gitu. Lalu setelah itu PSIS kelihatan ngau-ngau lah, ibaratnya menang terus. Akhirnya PSIS sendiri harus takluk. Kekalahan pertama PSIS ini dialami klub Persib Bandung ya, yang saat itu juga Persib juga belum terkalahkan di Liga 1. Akhirnya kedua tim ini bertemu, PSIS akhirnya tumbang. Nah, setelah itu baru PSIS mengalami penurunan ya, seri kalah, seri menang, seri kalah ya gitu wis. Gitu-gitu terus. Ada akhirnya kemarin juga kalah gitu. Wah, wis PSIS mengalami penurunan ya menurut pandanganku ya. Di awal-awal aja itu gasnya koyo meyakinkan banget ya, tapi akhir-akhir ini mengalami penurunan ya. Mungkin bener kata si Cuk tadi ya, ini faktor karena mungkin menurut pandanganku kepelatihan atau memang faktor karena usia muda pemain. Kalau menurut pandanganku usia muda pemain itu sebenarnya bisa dianusi opo. Pemain Indonesia itu sebenarnya orang ana sing bintang ibarat ki sing penting kowe main nomi wani ngeyel ki Indonesia iki wis gampang gitu loh. Apa ya? Nek pemain bintang iki ora iso diandelke sih menurut pandanganku nek di Indonesia itu. Bahkan karo pemain apa ya lokal-lokal sak-sake wis sok malah HP lokal-lokal sak-sake. Itu terbukti di klub Persis Solo juga sih. Banyak sekali pemain bintang di situ. Bahkan kemarin sama pemain PSCS itu yang banyak lokalnya, PSS wani ngosak asik gitu. Nah, yang penting semangat juangnya dhuwur nek pemain nomi ngono kuwi. Nah, lalu kalau pelatih gonta-ganti ya mungkin karena seperti itu ya, karena faktor itu juga bisa jadi pelatih Coach Andre dari Skotlandia itu pengen ngene mungkin masih memerlukan waktu beberapa periode untuk bisa membangkitkan PSIS. Tapi supporter PSIS kemungkinan ya yo pengenku saiki lah ibaratnya juara. Iki wis saatnya PSIS juara sih sebenarnya. Nah, terus lanjut lagi yang paling berarti yang paling mudeng ngandani PSIS ya mungkin Coach Imron, soalnya memang dulu asisten dari Coach Dragan itu dari PSIS itu. Mungkin DS paling paham lah nangani anak-anak muda PSIS Semarang itu seperti apa. Tapi malah akhir-akhir ini menurut pandanganku malah hasilnya kurang baik ataupun kurang memuaskan lah ibaratnya seperti yo rapopo jenenge babalan ki yo ono menangi ono kalahe wis ora usah khawatir ibaratnya. Juara ki ibaratnya bonus nek menurut pandanganku. Sing penting ki main apik penak ditonton. Yo targetnya minimal yo Asia lah. PSS itu Asia dulu lah. Nah, minimal peringkat 2 ataupun ya juara. Menurut pandanganmu, Cuk, langkah ke depan yang harus dilakukan PSS ini gimana? Evaluasi kan bariki mesti bursa transfer toh. Nah, evaluasi ganti pemain opo ganti pelatih menurut pandanganmu lebih baiknya? Ya bener ya. Yang pertama memang karena skuad PSIS ini didominasi oleh pemain muda, ditambah lagi pemain mudanya dipanggil ke timnas. Jadi sering lowong lah ya, skuadnya. Akhirnya kan membuat kocar-kacir PSIS Semarang ketika menghadapi match-match yang penting ya. Ini satu-satunya jalan adalah membeli pemain ya, terutama pemain lokal ya, menambah pemain lokal yang mungkin pengalaman di Liga 1. Dan juga evaluasi soal pemain asing. Nah, pemain asingnya juga perlu diperbaiki. Ini kabarnya juga Brian Ferreira mau dievaluasi oleh pengurus PSIS ya. Ini kayaknya akan mendatangkan pemain asing baru ya. Betul. Kalau pemain asing, saran dari saya pribadi, kalau pemain asing lo ya, itu saran dari saya itu jangan pernah main di Indonesia gitu. Ibaratkan itu tekokno pemain asing sing bener-bener asing, ojo sing wis pernah main ning Indonesia iki ditekokke, ibaratnya seperti itu. Nek wis main ning Indonesia kadang ki malah maine sak geleme dhewe apa ngebir dan lain-lain. Nah, pemain Indonesia kan minusnya seperti itu, apalagi pemain luar itu ngerti nikmatnya di Indonesia itu seperti apa, kebebasan di Indonesia itu seperti apa. Iso ngebir, iso ngobrol-ngobrol ngene, iso mendem sik sadurunge main. Nah, seperti itu hal yang harus dihindari oleh para pemain sepak bola sebenarnya. Baca nek bengine ngebir sesuk-esuk kon main ya tekle ya ora iso main. Nah,
seharusnya memang diseleksi tenanan lah, ibaratnya nyeleksi pemain ora main-main, kudu diseleksi tenanan. Track recordnya itu harus dilihat, pernah cedera apa ora, cuk. Engko untuk pemain asing riwayat cedera dituku ya, ini bahaya seperti itu. Ya mungkin harus dilihat dulu track recordnya. Nek aku saran ya kuwi mau ojo pernah main ning Indonesia sebaiknya. Kalau main Indonesia yo kayak gitulah, minimal yo pernah main ning luar, Australia, Thailand, Jepang dan lainnya, monggo sak-sakmu. Nah itu bisa jadi seperti itu. Bahkan dulu seperti kasusnya Persija itu loh, mendatangkan Simic yang belum pernah main di Indonesia. Simic teko ngerti gacor, nah ngono kuwi sing dibutuhke mungkin yo ngono kuwi lah pemain ini. Nah berpengalaman seperti itu ya, nanti didukung dengan usia mudanya ya mungkin udah ditambah jos. Nah, seperti itu. Nah mungkin itu saja perbincangan kita tentang faktor kenapa PSIS ini kehabisan bensin sepertinya. Nah jangan lupa like, comment, dan subscribe.